Bab 798. Serangan musuh di tengah malam. Jerry yang seketika tercengang, orang-orang dari keluarga kerajaan terus bermunculan di kota Yan, itu semua ternyata karena dirinya. Sejak kapan aku disebut sebagai raja? Jerry yang berkata. Tiba-tiba dia teringat, sebelum Yogasue dipaksa keluar dari kota Yan oleh dirinya, beberapa pengusaha kaya kota Yan yang telah ditaklukkan oleh Yogasue segera berkumpul di hotel kota Yan. Keluarga Sun yang merupakan pemimpin dari beberapa keluarga kaya itu tahu kekuasaan mereka sudah hancur, dan mereka semua bersedia mengangkat dia sebagai raja. Saat itu, dia juga mengatakan satu hal, dia berkata, "Aku ini raja, bagaimana bisa disebut sebagai raja?" Maksudnya yang sebenarnya adalah, ketika dia berada di perbatasan utara, dia disebut sebagai dewa perang yang tak terkalahkan, penghormatan seperti itu saja dia tolak, untuk apa dia datang ke kota Yan untuk dijadikan raja. Namun tidak disangka, namun ucapan ini justru tersebar menjadi dia ingin disebut raja di kota Yan. Salah, sesuai ucapanmu, sebelum aku disebut sebagai raja, keluarga kerajaan tidak mungkin datang ke kota Yan, namun bagaimana dengan Gold Club? Lalu Yogasue yang datang ke kota Yan saat itu, bukankah itu tidak ada hubungannya dengan aku yang disebut sebagai raja? Jerry yang menyangkal. Ghosty menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti dengan ini, aku hanya tahu, keluarga Sue berani datang ke kota Yan karena ada berita tersebar yang mengatakan kamu adalah raja di kota Yan. Tentu saja, mungkin ini hanya sebuah alasan, seperti yang kamu katakan itu, sebelum kamu disebut sebagai raja, keluarga Chao dan keluarga Sue sudah datang ke kota Yan. Selain itu, orang yang membuat aturan itu, seharusnya dia sudah meninggal, karena jarak aturan itu didirikan sudah berlalu ratusan tahun. Jadi keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan sama sekali tidak merasa terancam. Jerry yang terdiam tidak bicara, dia masih sedang memahami ucapan Ghosty. Sesuai ucapan Ghosty, kedatangan keluarga Sue dan keluarga Kei ke kota Yan, mungkin hanya permulaan. Bagaimanapun ada 4 keluarga kekaisaran besar, dan ada 5 keluarga kerajaan, sedangkan sekarang hanya datang 2, masih ada sisa 7 lainnya, bagaimana mungkin dia hanya melihat kota Yan dikuasai keluarga yang lain begitu saja? Mungkin, keluarga lain hanya mengamati. Legenda tentang orang itu sangat mengerikan, mungkin keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan juga takut pada keturunan orang itu. Mengenai bagaimana kebenarannya, Jerry yang juga tidak tahu jelas, dia hanya ingin melindungi setiap orang di sekitarnya saja. Kak Jerry, kamu jangan mendengar ucapan orang ini, kamu juga sudah mengatakannya, orang itu hidup di ratusan tahun lalu, meskipun perang itu masih hidup, bagaimana mungkin dia bisa menakuti keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan? Charles Masama tidak tahan lagi, jadi dia menatap Ghosty dengan tatapan cibiran. Ghosty berkata dengan ekspresi datar, aku hanya memberitahu hal yang aku ketahui pada Tuan Yang, mengenai asli atau tidak, aku tidak dapat memastikannya. Selain itu, masalah yang aku katakan itu, keluarga kekaisaran dan keluarga kerajaan juga paham jelas. Jika kamu tidak percaya padaku, setelah ada kesempatan, kamu boleh tanyakan pada keluarga kekaisaran atau keluarga kerajaan. Ghosty terdengar cukup jujur, namun Charles Ma tetap tidak percaya, sedangkan Jerry yang hanya terlihat sedang berpikir. Berhenti. Ghosty tiba-tiba berkata. Supir menoleh ke arah Jerry yang, melihat Jerry yang mengangguk, dia baru berhenti. Mobil berhenti di tengah kegelapan, bahkan lampu jalanan saja tidak ada. Ghosty berkata, 1000 meter di depan sana, ada villa di puncak gunung, Martin Sue tinggal di sana, dan 100 meter di depan sana sudah masuk ke dalam kamera pengawas villa. Martin Sue sangat teliti dalam melakukan sesuatu, 1000 meter di sekitar villa masuk ke dalam pantauan kamera pengawas, lalu ada orang yang mengawasi kamera selama 24 jam. Jika kita masuk ke dalam dengan mobil, kita pasti akan tertangkap, tiba saatnya istri Tuan yang akan dalam bahaya. Setelah mendengar penjelasan Ghosty, Charles Ma berkata, benar-benar sialan, ternyata dia begitu berhati-hati. Jerry yang melirik Ghosty, orang yang terlihat mengerikan ini ternyata benar-benar berguna.
Supir berhenti di depan, Jerry Yang, Charles Ma, dan Ghosty dengan perlahan masuk ke area 1000 meter di sekitar villa. Dengan adanya Ghosty di sana, mereka bertiga dengan mudah menghindari pengawal dan kamera pengawas, lalu tiba di sekitar villa. Villa itu memiliki 3 lantai dan berluas ribuan meter persegi, di luarnya terdapat kolam renang, di pintu masuk villa juga ada 4 penjaga dengan senjata laras panjang. Karena sedang musim dingin, seluruh jendela ditutup, dengan kata lain, jika mereka ingin masuk ke dalam villa, mereka hanya masuk melalui pintu masuk utama. Charles menatap Ghosty, lalu memberikan isyarat jari, maksudnya sedang bertanya, bagaimana cara kita masuk. Ghosty menoleh ke arah pintu masuk villa, lalu dengan pelan berkata, Tuan Yang, gerbang villa diawasi kamera pengawas, jika orang penjaga kamera pengawas akan menyadarinya. Sekarang hanya aku yang bisa masuk, setelah aku menemukan istrimu, dan memastikan keamanannya, aku akan menyampaikannya pada kalian, setelah itu kita baru melakukan penyerangan di luar, lalu menyelamatkan istrimu. Jerry yang mengangguk, baik, masuklah. Baik. Ghosty berkata, lalu dia melangkah ke arah villa. Charles Ma seketika panik, Kak Jerry, kamu benar-benar mempercayainya. Jerry yang bertanya dengan nada yang tenang, apakah kita masih memiliki pilihan lain? Charles Ma terkejut, kemudian dia memahami maksud Jerry Yang. Leslie Kin masih di tangan Martin Sue, jika mereka berdua bisa menyelinap masuk, bagaimana dengan kondisi Leslie Kin nanti setelah mereka masuk? Karena Ghosty bersedia bekerja untuk Jerry Yang, meskipun tidak bisa dipercaya sepenuhnya, namun setidaknya dapat mempercayainya setengah. Pilihan pertama adalah tidak ada harapan untuk menyelamatkan Leslie Kin, sedangkan pilihan kedua ada setengah kemungkinan Leslie Kin dapat diselamatkan. Bagaimana memilihnya? Apakah Mais harus dibicarakan? Charles Ma tidak banyak bicara lagi, tatapannya menjadi serius, tertuju ke arah pintu masuk villa. Saat ini, Ghosty sudah tiba di gerbang villa. Martin Sue ternyata sangat teliti, saat ini Ghosty langsung dihadang oleh 4 penjaga gerbang. Ghosty, kenapa kamu pulang? Pemimpin penjaga gerbang bertanya dengan nada dingin. Ghosty berkata dengan nada datar, aku ingin bertemu dengan pangeran kedua. Pangeran kedua sudah istirahat, dia sudah berkata, tidak peduli siapa yang mencarinya, semuanya harus menunggunya bangun dahulu. Pemimpin penjaga gerbang sama sekali tidak peduli dengan Ghosty. Ghosty terlihat kesal, seakan-akan sudah memikirkan rencananya, aku ingin memberikan laporan yang penting pada pangeran kedua, jika hal ini tertunda, apakah kalian berani bertanggung jawab? Keempat penjaga gerbang terkejut, terlihat jelas mereka dibuat tergoyahkan oleh ucapan Ghosty. Meskipun Martin Sue telah memberikan perintah, jika ada sesuatu akan dibicarakan besok, namun Ghosty berkata masalah ini sangat penting, dan jika terjadi kesalahan, mereka pasti akan terseret ke dalam masalah. Silahkan pergi cari pangeran kedua, namun seluruh tanggung jawab kamu tanggung sendiri. Pemimpin penjaga gerbang tiba-tiba berkata. Tentu saja. Ghosty berkata, setelah itu melangkah masuk ke dalam villa. Jerry yang menghela nafas, selama Ghosty dapat masuk, maka semuanya sudah berhasil setengah, sekarang hanya perlu menunggu tanda dari Ghosty saja. Waktu terus berjalan, Ghosty telah masuk selama 10 menit, namun dia masih belum memberikan tanda. Jerry yang sedikit cemas, setiap masalah yang berhubungan dengan Leslie Kin, dia pasti akan berubah seperti menjadi orang lain. Wush! Saat ini, lampu yang menyala di villa seketika padam. Mulai. Jerry yang memberikan perintah, kakinya bergerak, seketika menghilang di tempat, dia seperti macan yang lincah, melesat di tengah kegelapan malam. Charles Ma mengikutinya dari belakang, dia mengayunkan tangannya, lalu 4 garpu kayu melesat keluar, keempat penjaga gerbang seketika terkapar. Serangan musuh. Ada serangan musuh. Di waktu yang bersamaan, suara jeritan muncul dari dalam villa. Bersambung.